Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pandangan politik sengketa pemilu. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Bobi dan juga Dinda. Pak Bobi, tadi di segmen sebelumnya kita membahas bahwa situasi ini, saya mengutip tadi pernyataan dari Prof. Yusril bahwa yang menjadi persoalan adalah karena kita ini one man one vote, karena demokrasi ini diserahkan secara ugal-ugalan kepada seluruh masyarakat. Tadi sempat terhenti Bapak, lantas apakah sekarang ini situasi kita ini sudah siap untuk menerima sistem saat ini, Pak? Iya, jadi kalau mengutip pernyataannya Prof. Yusril, ya saya sependapat bahwa itu menjadi salah satu sumber masalah ya, ketika kondisi masyarakat kita belum siap untuk menerima itu. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita misalnya tidak memilih one man one vote, kita kembalikan ke sistem perwakilan misalnya, akan menjadi hasil pemilu kita akan menjadi lebih baik, akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Bukan menjadi jawaban juga ya, ada Pak, juga dikembalikan. Okay. Apalagi kita tidak bisa menafikan bahwa realitas di lapangan ada oligarki yang katakanlah menjadi hantu bagi demokrasi, di mana kalau itu dikembalikan misalnya ke dalam sistem perwakilan, tentu oligarki akan lebih mudah. Dia cukup hanya membeli suara-suara atau mengendalikan orang-orang yang ada di perwakilan itu. Kalau di konteksnya pilkada, maka seberapa jumlah orang di DPRD? Ketimbang dia mau membeli suara atau harus membayar dengan money politik tadi seluruh masyarakat di salah satu provinsi. Oke, tapi apakah itu bukankah menjadi satu hal yang lebih baik di antara yang buruk sih, Pak? Pilihan yang baik di antara yang buruk, karena kalau situasi saat ini kan masyarakat yang dibodoh-bodohi. Kasarnya kalau mau menang sekian siramnya dan lain sebagainya, kalau istilah-istilah dalam orang ini. Kalau saya justru masih melihat bahwa sistem pemilihan langsung ini masih menjadi yang terbaik. Ya meskipun memang masih ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki. Salah satunya misalnya berkaitan dengan regulasi dan lain sebagainya. Nah, kita kembali misalnya ke lembaga-lembaga yang memang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu. Misalnya KPU. Ya kenapa sekarang misalnya katakanlah ada banyak catatan ya bahwa independensi KPU, netralitas KPU itu ya banyak dipertanyakan para pihak yang khususnya yang kalah. Nah, kalau kita mau lihat, kita jujur, kita fair bahwa memang ada problem di awal ya di mana kita semua melihat bahwa proses rekrutmen komisioner KPU itu di pusat sampai ke daerah, itu kita semua tahu. Bahwa di situ ada permainan-permainan, ada deal-deal siapa yang duduk di sana. Sehingga ketika misalnya dalam proses rekrutmennya bermasalah, ini juga akan menghasilkan personil-personil yang bermasalah. Yang nantinya ketika dia dihadapkan dengan persoalan bagaimana dia harus melaksanakan tugasnya dengan baik, ya kita tidak bisa berharap banyak dengan personil-personil yang seperti itu. Oke Pak, kalau kita bicara ideal kan memang seharusnya setiap elemen, setiap institusi yang berwenang untuk sebagai penyelenggara itu atau sebagai calon dia di sana harusnya menjalankan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, sesuai dengan aturan main yang ada. Tapi kan situasi saat ini itu tidak berkata seperti itu, Pak. Nah, apakah dengan melibatkan seluruh masyarakat secara holistik, kemudian dengan sistem one man one vote ini tidak akankah kita harus melibatkan masyarakat juga gitu? Ya, paling tidak begini. Sisi positifnya, paling tidak dengan one man one vote yang kondisi masyarakatnya belum siap, paling tidak masyarakat bisa merasakan ada aliran uang ke mereka. Kan begitu? Menarik. Daripada ini oligarki misalnya, katakanlah ada bohir-bohir politik hanya memberikan uang kepada mereka yang udah di perwakilan, masyarakat lebih nggak dapat apa-apa. Sudah masyarakat dapat pemimpin yang katakanlah tetap tidak lebih baik dari hasil proses pemilihan langsung, masyarakat juga nggak mendapatkan apa-apa. Nah, buktinya bahwa memang masyarakat ketika sistem pemilu langsung itu kan mereka punya bargaining yang cukup kuat. Contoh misal, ketika ada calon legislatif di salah satu dapil misalnya, datang ke situ, masyarakat bisa, Pak kami akan pilih Bapak bangun ini loh Pak. Artinya masih sedikit lebih baik ketika ini dikembalikan ke perwakilan. Ya memang kondisi pemilihan langsung
dengan one man one food itu tidak siap untuk hari ini. Masyarakat kita belum siap karena faktor kemiskinan, karena faktor pendidikan. Apalagi sekarang ya katakanlah kita bisa melihat bagaimana IQ orang Indonesia itu menurut studi itu hanya 78. 78 itu di bawah normal. Oke. Ya. Jadi kalau kita mau bicara yang pahit-pahit, ya saya agak pesimistis kita mau menjadi negara Indonesia emas di 2045 dengan kondisi seperti ini. Apa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah misalnya terkait dengan kebijakan pendidikan misalnya, nah, terkait dengan bagaimana supaya stunting itu bisa diatasi. Ini kami kebetulan ini sekarang lagi menyiapkan kukerta stunting di Bengkulu Utara, karena Bengkulu Utara memang salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang tingkat stuntingnya tinggi. Nah, bagaimana pemerintah melihat masalah ini? Oke, menarik Bapak. Saya ingin melanjutkan sebetulnya, tapi saya harus ke Dinda. Iya, silakan. Dinda, sependapat atau tidak? Karena seperti ini, ketika kita serahkan demokrasi ini kepada seluruh masyarakat, saya beranggapan bahwa, atau saya coba mewakili dari tema kita hari ini akan menjadi awal mula sengketa. Kita lihat saja cerminannya di kampus lah. Di kampus yang sudah pasti semuanya mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ya. Konflik itu masih sangat banyak sekali terjadi. Atau kebingungan, atau perbedaan pendapat, bahkan sampai adu fisik di beberapa kampus ya Pak, bukan di Bengkulu untungnya. Bukan di Bengkulu. Sampai terjadi, apalagi kita serahkan kepada masyarakat yang jumlah tingkat pendidikannya, tingkat perekonomiannya belum terlalu baik. Seperti apa pandangannya? Kalau dari pandangan kami sendiri itu kalau sekelas dengan universitas gitu Kak, memang penting sih untuk melakukan satu suara ya satu output gitu kan Kak. Nah, tapi dibalik itu kalau misalkan kita lingkupannya Indonesia, memang benar kata Bapak itu tadi kan, banyak sekali apalagi di pelosok-pelosok gitu kan Kak, banyak yang tidak tahu siapa sih presiden kita gitu kan. Terus juga dari background mereka tuh seperti apa yang mereka tawarkan gitu kan. Sedangkan dari itu semua kita tidak bisa memilih yang namanya dalam satu pandangan saja gitu kan. Saya banyak banget mendengar gitu kan Kak, waktu kita mau pilih presiden kemarin tuh, yaudah saya pilih yang ini aja karena sebelumnya kan beliau selalu mau mencalonkan. Padahal di balik itu mereka yang mencalonkan diri itu harus siap gitu kan untuk melakukan kebijakan-kebijakan di Indonesia ini gitu nah Kak. Jadi harapannya itu memang benar-benar bisa tersosialisasi lah ke seluruh penjuru gitu kan Kak, bukan hanya di kota-kota. Mungkin kalau kota-kota terus juga akademisi pendidikan itu kan kita bisa mencari informasi lebih banyak gitu kan. Bagaimana sih visi misi dari pasangan calon 1, 2 dan 3, kita bisa memandang hal tersebut. Tapi bagi yang pelosok gitu kan, terus orang tua yang sudah memang tidak bisa lagi kan Kak untuk melakukan informasi dengan baik, itu seperti apa gitu. Tapi balik lagi sih kalau kita melakukannya itu perwakilan saya itu menurut saya juga tidak bisa, karena banyak sekali sekarang tuh yang tidak netral gitu Kak, apalagi sudah baik apapun itu sudah banyak yang tidak netral lagi gitu. Oke, artinya juga hampir sama tadi bahwa ini situasinya sekarang memang cukup sulit, harus ada banyak regulasi yang harus diperbaiki, tapi mengembalikan dengan sistem sebelumnya, itu sistem perwakilan bukanlah sebuah jawaban. Seperti itu ya Pak ya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen terakhir nantinya, semakin menarik pembahasan kita. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.